Halo para peviners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Choshi di channel Dark Knight, gudang dari semua film maupun anime yang bagus dan yang pastinya juga keren dong. Kali ini saya akan melanjutkan membahas lengkap alur cerita film How to Train Your Dragon movie ketiganya yang dirilis pada tahun 2019. Di movie sebelumnya, kita sudah diperlihatkan bahwa Hiccup dan Toothless berhasil mengalahkan Drago Bloodfish beserta naga Alpha Beholder Beast-nya dan menjadikan Hiccup sebagai kepala suku Berg, menggantikan ayahnya yaitu Stoic yang sudah meninggal. Dan di video kali ini kita juga disuguhkan dengan alur cerita yang cukup dramatis, di mana Hiccup harus berurusan lagi dengan pemburu naga yang lebih kejam yang ingin membunuh semua naga, yang mengakibatkan Hiccup harus meninggalkan pulau yang mereka sudah tinggali selama 7 generasi dan mencari tempat baru yang lebih aman bagi para naga. Yang lebih menyedihkannya lagi, Hiccup juga harus berpisah dengan Toothless. Kenapa Hiccup harus berpisah dengan Toothless? Mari kita saksikan bersama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah kapal penjebak naga. Hiccup juga terlihat sedang mengendap-endap di sana untuk menyelamatkan naga-naga yang ada di kapal tersebut. Namun, teman-teman Hiccup datang terlalu cepat, yang membuat strategi Hiccup menjadi kacau. Walaupun begitu, mereka berhasil menyelamatkan semua naga tersebut. Terlihat juga baju Hiccup dan teman-temannya yang sudah dimodifikasi, yang membuatnya bisa berjalan melewati api karena terbuat dari kulit naga. Tidak lama kemudian, pasukan penjebak naga datang dan menyerang Hiccup dan teman-temannya. Lalu pada saat mereka sudah berhasil menyelamatkan semua naga dan ingin pergi, Toothless seperti merasakan ada satu naga lagi yang belum diselamatkan. Namun karena Hiccup yang sudah memanggilnya, Toothless pun pergi dan tak menghiraukannya. Hiccup dan yang lainnya kemudian sampai di Berg. Kita diperlihatkan desa Berg yang sekarang sudah mulai padat dari sebelumnya, karena para naga yang semakin hari semakin banyak yang tinggal di Berg. Di sini mereka membahas tentang penyelamatan naga semalam yang terlalu barbar. Oleh karena itu mereka harus melakukan latihan lagi agar penyelamatan berikutnya bisa berjalan dengan lebih baik. Kemudian ada spesies naga baru yang tidak sengaja menghancurkan beberapa bangunan yang ada di sana. Gabber yang kesal melihat hal itu berusaha menasehati Hiccup untuk menjaga ketertiban para naga yang ada di Berg. Gabber juga terlihat kaget setelah melihat naga Hobgoblin, karena menurutnya naga itu membawa pertanda buruk bagi desa Berg. Pada saat mereka akan makan siang, Gabber menyadari bahwa semakin hari semakin banyak naga yang tinggal di desa Berg, dan itu menyebabkan mereka semakin dekat dengan pemburu naga yang ingin mengambil naga-naga tersebut. Gabber juga menyarankan Hiccup dan Astrid untuk menikah. Seketika orang-orang yang ada di ruangan itu pun kaget mendengar perkataan Gabber. The M-word. Kemudian Erit yang sudah tobat datang menghampiri Hiccup dan mengatakan ada 2 kapal penjebak naga terlihat di bagian selat pulau. Di lain sisi terlihat seseorang yang bernama Gremmel menjumpai teman lamanya. Ternyata Gremmel merupakan seorang pemburu naga. Dia diberi tawaran oleh teman lamanya untuk mengalahkan Hiccup dan menangkap naganya yaitu Toothless. Gremmel pun menerimanya. Kemudian Gremmel diberi kejutan seekor Night Fury betina yang berwarna putih untuk dijadikan umpan untuk menangkap Toothless. Di saat yang bersamaan ada naga besar yang lepas dari rantai dan ingin menyerang Gremmel. Namun Gremmel langsung mengeluarkan panah dan melumpuhkan naga itu dengan sangat mudah. Sementara itu, Hiccup teringat akan ayahnya yang menceritakan tentang kakek buyutnya terdahulu yang pernah berlayar ke ujung barat lautan.
Stoik juga mengatakan bahwa di balik matahari terbenam terdapat sarang para naga. Bukan hanya sekedar sarang, melainkan di sanalah kampung halaman para naga. Dan siapapun yang berlayar ke sana akan jatuh ke ujung dunia dan tidak akan pernah kembali lagi. Namun di dalam kisah tersebut ada para pelaut yang berhasil kembali dan mereka menceritakan bahwa di tempat tersebut ada air terjun besar dan pintu masuk dunia tersembunyi itu dijaga oleh sekawanan naga. Mengingat desa Berg yang sudah mulai padat dengan para naga, Hiccup pun berencana memindahkan semua naga dan warga desa Berg ke dunia tersembunyi itu. Namun Astrid belum sepenuhnya yakin dengan adanya tempat tersebut. Kemudian Toothless seperti merasakan kehadiran sesuatu dan mencoba mencarinya ke dalam hutan. Dan betapa terkejutnya Toothless melihat Night Fury betina terbaring lemas di dalam hutan. Toothless pun mencoba untuk mendekati naga tersebut. Namun pertemuan Toothless berakhir ketika Night Fury betina mengetahui keberadaan Hiccup dan Astrid. Night Fury yang merasa terancam langsung menembak Hiccup. Untungnya Hiccup diselamatkan oleh Astrid. Pada saat itu juga Hiccup kaget karena melihat ada Night Fury lain yang berwarna putih. Kemudian Night Fury betina terbang dan menghilang begitu saja dengan menggunakan jurusnya Minato. Hiccup dan Astrid lalu menamai naga itu dengan sebutan Night Fury. Di sini sepertinya Toothless sudah jatuh cinta pada naga itu saat pertama kali bertemu. Keesokan harinya, Toothless yang sedang jatuh cinta pada pandangan pertama membuat tingkah lakunya menjadi aneh. Hiccup yang melihatnya seperti itu merasa tidak tega dan berniat untuk kembali ke hutan tersebut dengan Tough Nut. Sesampainya mereka di hutan, Hiccup melihat Toothless seperti menghindari sesuatu, dan ia kemudian mendapatkan anak panah yang beracun. Hiccup yang merasa curiga langsung melemparkan sebatang kayu ke depan Toothless, dan dugaan Hiccup benar. Ternyata ada jebakan naga di sana. Setelah sampai di desa, Hiccup menceritakan kepada Gabber bahwa ada seorang penyusup yang telah membuat perangkap di dalam hutan. Kemudian Eret menyuruh Hiccup untuk tidak membawa Toothless kemana-mana, karena Eret mengenal kalau anak panah yang ditemukan Hiccup itu milik Gremmel. Eret juga memberitahu kalau Gremmel adalah pemburu naga yang handal, nggak seperti Eret. Mendengar hal itu membuat Hiccup berkeinginan untuk menangkap Gremmel. Di malam harinya, Hiccup terlihat sedang membaca buku peninggalan ayahnya terdahulu untuk mengetahui letak dunia tersembunyi itu. Namun Hiccup seperti mendengar sesuatu, dan ternyata itu Gremmel. Gremmel yang melihat Night Fury langsung menembaknya. Tanpa dia sadari, ia sudah masuk ke dalam jebakan Hiccup. Dan yang ditembak Gremmel itu adalah Fishleg. Gremmel yang merasa kesal telah dibohongi langsung membakar habis tempat tersebut dengan naganya. Setelah semua api padam, Hiccup mengumpulkan semua warga di aula. Hiccup pun menjelaskan jika mereka ingin hidup damai dengan para naga, mereka harus menghilang dari peta dan mencari dunia tersembunyi. Dengan adanya beberapa perdebatan, akhirnya mereka semua pun setuju. Keesokan harinya, Hiccup dan yang lainnya pergi untuk mencari dunia tersembunyi. Toothless yang merasakan keberadaan Night Fury berada di dekatnya langsung mencarinya. Tiba-tiba Night Fury yang muncul dari belakang langsung membawa dan menjatuhkan Hiccup. Toothless yang melihatnya pun dengan cepat menyelamatkan Hiccup. Sementara itu, Gremmel bersama teman lamanya datang kembali ke desa Berg. Dia menjelaskan pada teman-temannya bahwa warga desa Berg sudah pergi ke arah barat. Di lain sisi, Hiccup dengan rombongannya beristirahat di sebuah pulau. Sementara ibunya berpatroli ke arah timur untuk memastikan mereka tidak diikuti oleh Gremmel dan yang lainnya. Di malam harinya, pada saat semua orang sedang tertidur, Toothless terbangun dan mencium bau dari keberadaan Night Fury. Mereka pun bertemu. Kemudian Night Fury mengajak Toothless untuk pergi ke suatu tempat. Hiccup yang melihat itu pun mengikutinya.
Toothless yang sudah jatuh cinta dengan Like Fury terlihat sedang mencoba mendapatkan perhatian Like Fury dengan dibantu oleh Hiccup. Namun hal itu terlihat konyol, yang membuat Like Fury menjadi kesal. Toothless yang pernah berguru dengan pelukis handal mencoba menggambar wajah Like Fury. Dan ternyata cara itu sangat ampuh. Like Fury yang melihatnya pun mulai tertarik dengan Toothless. Hingga akhirnya kita diperlihatkan bahwa mereka saling mencintai satu sama lain. Namun secara tidak sengaja, Like Fury melihat keberadaan Hiccup. Ia pun langsung pergi meninggalkan Toothless, dan Toothless tidak mampu untuk mengejarnya. Hiccup yang menyadari kalau Toothless harus bisa terbang sendiri, kemudian berinisiatif untuk membuatkan Toothless sirip ekor the best yang mampu membuat Toothless bisa terbang sendiri tanpanya. Toothless pun terlihat sangat senang, karena ia bisa terbang kembali secara mandiri dan diizinkan untuk pergi mencari Like Fury. Tanpa pikir panjang, Toothless pun langsung tancap gas terbang mencari keberadaan Like Fury. Sementara itu, ibunya Hiccup yang sedang berpatroli tiba-tiba melihat ratusan kapal pasukan Gremel yang sedang menuju ke pulau mereka. Dan kemudian ia diserang oleh pasukan naga Gremel, namun untungnya ia berhasil selamat. Di saat yang bersamaan, Toothless yang terus mencari keberadaan Like Fury akhirnya membuahkan hasil. Ia berhasil menemukan Like Fury dan terbang bersamanya. Toothless juga diajari bagaimana caranya agar bisa menghilang seperti Minato. Kemudian Toothless diajak masuk ke dalam air terjun besar di tengah laut dan pergi ke dunia tersembunyi. Di lain sisi, warga Berg terlihat sedang berpesta untuk merayakan keberhasilan mereka untuk berpindah tempat tinggal. Tetapi Hiccup seperti mencemaskan keadaan Toothless. Tak lama kemudian ibunya kembali dan memberitahu bahwa ia habis diserang oleh Gremel. Valka juga memberitahukan bahwa ada ratusan kapal dengan banyak sangkar untuk menangkap semua naga yang ada di pulau ini. Mendengar hal itu, Hiccup langsung membuat rencana untuk menyerangnya lebih dulu. Sesampainya di markas tempat Gremel, mereka pun mulai memasuki tempat tersebut dengan cara menyelinap. Namun rencana mereka ketahuan, dan Gremel langsung menutup akses jalan keluar. Kemudian ia langsung menyuruh para naganya untuk menyerang mereka semua. Untungnya mereka masih bisa selamat dan berhasil menghancurkan sebagian dari markas milik Gremel. Tapi sialnya di sini Ravnet malah ketinggalan. Kacau kali cuy. Next. Ketika Hiccup dan yang lainnya sudah sampai di Pulau Berg, mereka baru menyadari kalau Ravnet ketinggalan dan masih berada di sana. Hiccup pun bingung bagaimana cara menyelamatkan Ravnet, karena di saat itu juga Toothless sudah pergi bersama Like Fury. Lalu Valka menyuruh Astrid untuk mengajak Hiccup mencari tahu di mana keberadaan Toothless. Mereka berdua pun akhirnya pergi untuk mencari Toothless. Di lain sisi, Gremel terlihat kesal karena Ravnet terlalu banyak bacut. Sehingga dia memutuskan untuk melepaskan Ravnet. Namun Gremel tidak mungkin melepaskannya begitu saja. Dengan dia melepaskan Ravnet, ia bisa tahu keberadaan desa Berg yang baru. Hiccup dan Astrid yang sedang mencari keberadaan Toothless tidak sengaja menemukan air terjun di tengah laut. Mereka menganggap itu adalah ujung dari dunia. Dan kemudian mereka langsung dibawa oleh Stormfly untuk masuk ke dalamnya. Dan betapa terkejutnya mereka melihat keindahan yang ada di dalam air terjun itu. Ternyata tempat ini adalah kampung halaman para naga, dan ada ribuan naga dengan berbagai jenis spesies naga langka yang ada di sana. Persis seperti apa yang diceritakan ayahnya Hiccup dahulu. Ketika mereka sampai di ujung tempat tersebut, mereka melihat Toothless yang bahagia bersama dengan Like Fury. Ternyata Toothless juga sudah menjadi pemimpin para naga yang ada di sana. Tak lama kemudian, Hiccup dan Astrid dikejutkan oleh naga besar yang sudah berada di belakang mereka
yang mau membunuh mereka berdua. Namun Toothless yang menyadari Hiccup dan Astrid dalam bahaya langsung menyelamatkan mereka dan pergi dari tempat tersebut. Kemudian Hiccup teringat masa lalunya di mana ayahnya memberitahu Hiccup bahwa tidak ada anugerah yang lebih baik daripada cinta. Tapi cinta terkadang memberikan pilihan yang begitu sulit. Karena bila di sana ada cinta, maka akan ada juga yang namanya kehilangan. Sesampainya mereka di Pulau Berg, Hiccup lalu menyuruh Toothless untuk kembali ke dunia tersembunyi itu dan ingin melepaskan Toothless agar ia bisa melanjutkan kehidupannya di dunia tersembunyi bersama dengan Lake Fury. Ternyata, Lake Fury mengikuti mereka ke pulau. Rasa senang dan bahagia pun mereka rasakan. Tetapi di balik rasa kebahagiaan itu, tiba-tiba Ravner datang. Dan mereka kaget karena Ravner telah menuntun Gremmel untuk menemukan lokasi tempat tinggal mereka. Tak lama kemudian, Gremmel datang dan dengan cepat ia menangkap Toothless beserta Lake Fury. Para naga yang ada di pulau itu langsung ingin menyerangnya. Namun Gremmel yang memiliki banyak akal, kemudian mengancam Toothless agar menyuruh para naga berhenti jika tidak mau Lake Fury mati. Dan ia juga menyuruh Toothless untuk membuat para naga mengikutinya ke markas miliknya. Toothless pun dengan terpaksa mengikuti perintahnya agar Lake Fury tidak terbunuh. Hiccup yang merasa bersalah kemudian ditenangkan oleh Astrid. Dan Astrid mengatakan bahwa dirinya masih bisa berbuat sesuatu untuk mengalahkan Gremmel dan mengambil para naga kembali. Mendengar hal itu, Hiccup kemudian merencanakan sesuatu untuk bisa merebut naga mereka kembali. Tak lama kemudian, Hiccup dan teman-temannya pergi ke sana dengan menggunakan baju bersayap modifikasinya. Di sisi lain, Gremmel yang sudah sampai di markasnya mulai memasukkan semua naga ke dalam kandang. Lalu Gremmel menipu temannya dan berniat untuk membunuh Toothless. Namun tak lama kemudian Hiccup dan teman-temannya datang untuk menyerang Gremmel dan armadanya. Dan terjadilah pertempuran besar-besaran di sana. Gremmel yang mencoba untuk membunuh Toothless malah diserang balik oleh Toothless. Kemudian Hiccup yang melihat Toothless dalam bahaya, dengan cepat ia langsung menolongnya. Akan tetapi Gremmel berhasil membius Lake Fury yang membuatnya mematuhi semua perintah Gremmel dan kemudian ia pergi terbang bersamanya. Melihat hal itu, Hiccup tidak tinggal diam dan ia langsung mengejarnya bersama dengan Toothless. Di waktu yang bersamaan, teman-teman Hiccup yang sedang bertarung langsung menyelamatkan satu persatu para naga yang ada di dalam kandang serta menghancurkan semua kapal yang ada di sana. Sementara itu, Hiccup yang sedang mengejar Gremmel mendapatkan sedikit masalah karena ada beberapa pasukan naga Gremmel yang mengganggunya. Kemudian Toothless mengeluarkan kemampuan barunya dan mengalahkan semua naga yang sedang menghalanginya. Secara mengejutkan, Hiccup tiba-tiba sudah berada di depan Gremmel untuk menyerangnya. Tapi dengan sigap Gremmel menembakkan anak panahnya ke arah Hiccup. Namun yang kena malah si Toothless. Hiccup kemudian langsung menyelamatkan Lake Fury dan menyuruhnya untuk cepat menyelamatkan Toothless. Akan tetapi karena Gremmel terus memegangi kakinya, Hiccup pun akhirnya memilih untuk menjatuhkan dirinya dan berniat untuk mati bersama dengan Gremmel. Setelah Lake Fury berhasil menyelamatkan Toothless, secara mengejutkan Lake Fury ternyata menyelamatkan Hiccup juga dari kematian. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan Gremmel dan membebaskan semua naga yang sudah ditangkap oleh Gremmel. Setelah semuanya berakhir, Hiccup kemudian merelakan kepergian Toothless ke dunia tersembunyi dan berharap para naga bisa hidup damai di sana dan terhindar dari pemburu naga. Dan perpisahan para naga dengan warga Berg membawa suasana haru. Sedih coy, akhir dari kisah seorang penunggang naga. Next, kemudian Lake Fury dan Toothless pun pergi memimpin para kawanan naga untuk dibawa ke dunia tersembunyi. 6 bulan kemudian, Hiccup dan Astrid pun akhirnya menikah dan menjadi kepala suku yang sempurna bagi desa Berg.
Beberapa tahun pun berlalu. Terlihat Hiccup dan Astrid yang sudah mempunyai 2 anak dan sedang berlayar ke ujung dunia dan berharap mereka dapat bertemu dengan Toothless lagi. Toothless yang menyadari ada seseorang mendekat, ia pun langsung menghampirinya. Awalnya Toothless tidak mengenalinya. Tapi setelah ia mencium tangannya Hiccup, Toothless pun merasa sangat senang dan kemudian menjilat-jilatinya. Karena akhirnya mereka bisa bertemu kembali setelah sekian lama mereka tidak bertemu. Film ini ditutup dengan memperlihatkan Hiccup, Astrid, dan anak-anaknya terbang bersama Stormfly, Toothless, dan keluarganya. Tamat. In peace. Itu tadi alur cerita film How to Train Your Dragon movie ketiga. Seru kan ceritanya? Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan ini. Bagi kalian yang udah nonton, coba ketik di kolom komentar pendapat kalian tentang film ini ya. Dan mungkin di video selanjutnya, saya akan membahas lagi lanjutan dari film ini. Ditunggu ya guys. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya ngap, agar saya lebih semangat untuk mengupload video baru lagi. Mantap.